aneh. Thalib ilim santri nggak bangun malam. Ini thalib ilim dari mana? Thalib ilim santri nggak bangun malam, nggak tahajud, itu bukan thalib ilim, bukan santri. Thalib ilim nggak sholat jamaah, bukan thalib ilim namanya. Itu para salaf terdahulu kalau usia mereka udah 40 tahun, mereka gulung tikar, gulung kasur. Kasurnya digulung, dilipat. Kalau udah usia 40 tahun, itu kasur diikat. Kenapa? Udah nggak ada istilah tidur malam lagi. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk bangun malam, bangun satu malam suntuk, kecuali sedikit buat tidur. Kemudian udah gitu diberikan kemudahan setengahnya aja bangun malam, atau kurang dari setengahnya, atau lebih dari setengahnya. Waratilil Qur'ana tartila. Kan min masyayikhina di sini di Indonesia, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud, Umar bin Hud Al-Attas, itu tahajudnya dia dari tengah malam, dari jam 11, 12 malam dia udah mulai tahajud. Awal isya, habis salat isya dia tidur, jam 11, 12 malam bangun dia mulai tahajud. Begitulah selama bertahun-tahun beliau lakukan. Wa katsir di antara para ulama masyayikh itu Sayyidina Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, itu beliau keluar bersama putranya Al-Habib Muhammad bin Alwi. Saat beliau keluar bersama putranya Habib Muhammad bin Ali menuju masjid sekitar 1 atau 2 jam sebelum subuh, dia bilang sama putranya, Muhammad cepetan, kita kesiangan. Subhanallah. Itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau cerita, saya saat dulu belajar di kota Tarim, alhasil saya ikut qiraah tadarus akhir malam sebelum subuh di Masjid Surur bersama Al-Habib Ali bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Alwi, begitu, dan para ulama, ada beberapa yang hadir di situ. Kebetulan di situ saya lihat ada tukang kopi, lagi bikin kopi, masak kopi untuk mereka yang pada tahajud qiyamul lail. Saya lihat dia udah tua juga usianya. Saya samperin, saya tanya, kamu selalu hadir di sini, pernah gak kamu lihat Al-Habib Alwi absen untuk hadir dalam qiraah Al-Quran, tadarus Quran di akhir malam? Biasa itu 2 jam sebelum subuh udah pada ngumpul. Pernah absen enggak Al-Habib Ali bin Syahab? Maka dijawab, saya di sini tuh udah 50 tahun mendampingi mereka bikin kopi di sini untuk orang-orang yang tadarus Quran. Selama 50 tahun enggak pernah sekalipun saya lihat Al-Habib Ali atau Al-Habib Muhammad putranya, mereka ini enggak pernah, bukan nggak pernah absen, telat juga nggak pernah. Telat qiyamul lail kagak pernah. Begitu. Bilang kalau ente tahu berarti ente juga sama. Berarti ente juga nggak pernah absen dan ente nggak pernah telat. Ada orang awam nggak ninggalin qiyamul lail. Makanya aneh. Thalib ilim santri nggak bangun malam. Ini thalib ilim dari mana? Thalib ilim santri nggak bangun malam, nggak tahajud, itu bukan thalib ilim, bukan santri. Thalib ilim nggak sholat jamaah, bukan thalib ilim namanya. Wah kata itu disebutkan bahwasanya tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dulu tuh qiyamul lail itu diwajibkan, kemudian setelah salat 5 waktu maka disunahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para salaf terdahulu kalau usia mereka udah 40 tahun, mereka gulung tikar, gulung kasur. Kasurnya digulung, dilipat. Kalau udah usia 40 tahun, itu kasur diikat. Kenapa? Udah nggak ada istilah tidur malam lagi. Ya mau tidur ya kalau ketiduran aja. Tapi tidur di kasur tuh enggak, dilipat. Ini orang sekarang justru usia 40, 50 mesti lebih empuk lagi kasurnya dia. Biar tambah tidur lagi, biar tambah molor lagi, waliyadzubillah. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidurnya itu ghafawat, tidurnya itu kalau keliyep aja. Begitu, dia nggak tidur di siang hari atau malam hari, tidurnya kalau keliyep aja setelah menjabat khilafah. Itu beliau sampai tuh kalau tahajud di malam hari baca Al-Quran, itu beliau bukan cuma nangis, histeris, sampai jatuh. Lagi sholat tahajud tuh histeris sampai jatuh karena agungnya ayat Quran yang dia baca, jatuh dan sakit dijenguk. Sakit apa? Sakit gara-gara terlalu khusyuk di dalam membaca Al-Quran saat tahajud di malam hari.
Bukan berapa banyak tuh para aulia, para sholihin dan orang-orang yang berjalan di jalannya mereka itu di malam hari terdengar rintihan tangisan mereka saat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Zainal Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat. Maka disebut Ali As-Sajjad, tukang sujud. Ali As-Sajjad setiap malam 1000 rakaat, maknanya 2000 kali bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang tuh di dalam hadis afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu salat malam. Kemudian juga Nabi bilang alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail sebab itu kebiasaannya kaum sholihin sebelum kalian dan sebagai bentuk pendekatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah li sayyi'at, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian juga tuh qiyamul lail manhah 'anil itsm, mencegah orang dari perbuatan dosa. Matradah lidda 'anil jasad, mengusir penyakit dari tubuh. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur itu beliau bilang obat panjang umur. Ente mau panjang umur, obatnya gampang. Tidur cepat, bangun cepat. Tidur cepat. Habib Ali Masyhur, Syekhana itu beliau bilang dia punya guru, kenal satu orang guru yang kalau udah jam 9 malam, ya, jam 9 malam itu beliau tuh tidur. Jam 9 malam mesti tidur malam hari. Udah witirnya udah beres, ba'diyahnya udah beres, begitu wiridnya udah beres. Jam 9 malam mesti masuk kamar dan tidur. Ada tamu, dia pamit sama tamunya. Dia temenin tamunya, tapi kalau udah jam 9 walaupun ada tamu, "Syuf, ini udah tiba waktu tidurnya saya." Ya, anak-anak saya nemenin kamu, saya mesti masuk, mesti tidur. Kenapa? Sebab dia punya agenda. Mau ngapain? Mau rapat? Iya, pengen rapat kepada Allah Ta'ala, merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam munajat, dalam qiyamul lail. Sebagaimana ada wirid tahajud. Maka orang yang macam begini termasuk tidur juga wiridnya dia. Tidurnya teratur, tahajudnya teratur. Itu katanya obat panjang umur, tidur cepat, bangunnya cepat, bangun 2 jam, 3 jam sebelum subuh. Ya, untuk ibadat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran, kalau bisa menghatamkan Al-Quran, baca Quran 1 juz tiap malam dalam tahajud kita, sehingga kita menghatamkan Al-Quran itu sebulan sekali, atau setengah bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Yang penting amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala yang bisa kita rutinin walaupun itu sedikit. Itu kan Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, itu beliau tuh wiridnya itu ditutup dengan 2 rakaat, tahajudnya ditutup dengan 2 rakaat. Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri menutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Rakaat pertama dia baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Rakaat kedua dia membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, enggak banyak, cuma 90.000 kali. Sampai sakit juga enggak ditinggal tuh tahajudnya dia. Wah, karena Imam Sayyidina Utsman bin Affan menutup tahajudnya dengan 1 rakaat. Di 1 rakaat tersebut dia baca Al-Quran dari awal sampai hatam. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni apabila habis sholat isya dia bilang al-lailah, tahu gak menu malam ini apa? Dia bilang al-lailah, lailatul ruku', ini malam, menu malam ini adalah ruku'. Dia takbir, baca sedikit daripada ayat Quran dalam sholatnya, terus dia ruku', enggak beranjak melainkan menjelang subuh. Keesokan malamnya menu baru lagi, al-lailah, lailatul sujud, ini malam untuk bersujud. Dia baca sedikit Al-Quran, dia ruku' dan dia sujud, enggak bangkit dari sujudnya melainkan menjelang subuh. Itu di malam lainnya lagi terkadang dia bilang al-lailah, lailatul qiyam, ini malam adalah malam untuk qiyam. Dia baca Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai menjelang subuh, baru beranjak dari tempatnya. Masya Allah. Ayuhan nas, afshu salam, atimu ta'am, salul arham, wa sallu bil lail, wa nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Itu orang kalau mau sehat, kuncinya sehat bangun sebelum subuh. Wa amma siang jadi malam, malam jadi siang. Begitu, enggak, hidupnya enggak teratur. Lu cepat mati muda. Makanya orang masih muda udah kena stroke. Orang masih muda udah kena diabetes, orang masih muda udah kena ginjal. Orang masih muda udah kena darah tinggi, udah kena penyakit macam-macam. Tidurnya enggak teratur, ibadatnya enggak teratur. Wah hakadha. Karena Imam Sayyidina Al-Adni wal Imam Abdurrahman bin Ali, itu beliau tuh kadang tuh kalau malam hari dia pergi ke Nu'air, dia ibadat di Nu'air tersebut, masing-masing tuh di sisi gua itu mereka beribadat, sholat tuh minimal masing-masing baca 15 juz dari Al-Quran.
Udah 15 juz baru turun masing-masing sholat di masjidnya. Ini di masa muda mereka. Masa Sayyidina Al-Adni belum hijrah ke Aden, masih jadi santri, itu ibadatnya kayak begitu. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Itu sholli bil lail walau ka halbi syah. Itu dalam hadis yang lain, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail. Umar cerita ada orang bilang marah, kamu menodai kehormatan saya. Tanya mutan, stop. Menodai kehormatan kamu. Emang kamu punya kehormatan? Kalau kamu qiyamul lail, kamu punya kehormatan. Sehingga tuh kehormatan baru kita bicarakan tuh kehormatan dinodai atau enggak. Tapi kalau ente enggak qiyamul lail, aslan enggak punya kehormatan yang bisa dinodai. Enggak ada kehormatan yang bisa dinodai. Kemuliaan mukmin bukan tahta, bukan harta, bukan rumah mewah, bukan jam yang bagus, bukan handphone, bukan ini, bukan itu. Tapi qiyamul lail. Ente punya harga diri enggak? Harga diri mukmin tuh qiyamul lail. Cari harga diri kita di situ. Hargai diri kita. Kalau ente enggak bisa menghargai diri ente, bagaimana orang mau menghargai? Harga diri apa pada orang yang telinganya tiap hari dikencingin sama anjing? Ada orang tiap hari mukanya anjing kencing di telinganya dan dia menikmati itu. Enjoy. Bangun pagi masih bisa tersenyum. Harga diri apa pada diri orang ini? Ente punya harta, ente punya tahta, ente punya ilmu. Harga diri apa? Ente tiap hari dikencingin anjing. Oh, tapi bukan cuma sekali, 2 kali, tiap hari. Tapi yang lebih parah dari itu lagi, tahu gak? Apa? Dikencingin sama setan. Setan lebih najis daripada anjing. Itu disebutkan bahwasanya itu fulan ya Rasulullah, dia baru bangun setelah azan subuh, zaka ba'ala syaitan fi udhunih. Itu orang adalah orang yang telinganya dikencingin oleh syaitan. Telinganya dikencingin oleh syaitan. Itu ada Al-Habib Ahmad Al-Haddar, dia bilang ada satu orang, dia bangunin temannya untuk tahajud. Temannya enggak bangun, dikencingin telinganya. Marah. Ya, bilang jangan marah, mendingan kencingnya saya daripada kencingnya syaitan. Mendingan kencingnya saya daripada kencingnya syaitan. Kencingnya syaitan hadza najis. Lebih najis daripada mughalladha fil batin. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu kemuliaan mukmin dalam qiyamul lail. Cari harga diri kita di situ. Dan kejayaan dia, wa izzuhu, mau mulia, mau harkat, mau martabat, istighna'uhu 'anil nas. Saat dia istighni 'anil nas, artinya merasa cukup dengan apa yang dia punya, qanaah, enggak mengemis kepada orang lain, enggak meminta kepada orang yang enggak ada keperluan kepada orang lain. Itu di antara asya dzulluhunna dzul, di antara hal-hal yang kehinaannya adalah kehinaan yang hakiki adalah soal minta. Walau aina tariq, itu katanya disebutkan oleh hukama bahwasanya istaghni amman syi'ta takun nadhirah, is'al a'ti man syi'ta takun amirah, wastaghni amman syi'ta takun nadhirah, was'al man syi'ta takun asirah. Itu katanya tuh hendaknya kamu silahkan kamu memberi kepada siapapun, maka kamu akan dianggap sebagai pemimpinnya dia. Wah, dia selalu ngasih saya. Mau jadi pemimpin seseorang yang ngasih kepada seseorang. Kemudian bersikap tidak berhajat kepada apa yang ada di kantong orang, maka kamu seimbang dengan orang tersebut. Seimbang dengan orang, jangan lirik apa yang ada di kantongnya presiden, ente sejawat sama presiden. Jangan tamak, jangan rakus apa yang ada di kantongnya menteri, maka ente sejawat dengan menteri. Begitu. Ente bisa, enggak harus ikut pemilu dulu untuk sederajat dengan mereka. Tapi dengan istighna, merasa cukup dengan apa yang diberi, hingga enggak melirik apa yang ada di kantong mereka atau apa yang mereka dudukin, khalas, ente sejawat. Begitu. Terus utlub mimman syi'ta, silakan kamu minta kepada siapapun yang kamu kehendaki, niscaya kamu akan menjadi tawanannya dia. Menjadi tawanannya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu ayo bangun malam. Itu kata Nabi itu yang bangun malam baca 10 ayat enggak ditulis sebagai orang yang ghafil, yang lalai. Yang bangun malam baca 100 ayat ditulis minal ganitin, ahli ibadat, ahli qiyam. Barang siapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat Al-Qur'an,
Ditulis minal mugantirin. Tahu gak mugantirin? Mugantirin itu adalah miliarder akhirat. Miliarder akhirat. Itu orang yang kaya di akhirat mereka. Siapa? Yang kalau malam hari membaca 1000 ayat dari Al-Quran. Waduh, bagaimana? Mesti baca berapa puluh juz. Itu kata ulama dari surat Tabarak sampai An-Nas itu 1000 ayat. Dari Tabarak sampai An-Nas itu 1000 ayat. Lakukan hal tersebut. Itu di malam hari ada 1 saat, 1 jam. Tidaklah seseorang hamba muslim berdoa kepada Allah berpapasan dengan jam tersebut dari perkara dunia dan akhirat, melainkan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah qiyamul lail itu banyak. Ya, itu enggak dilantik seorang wali melainkan dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Wali enggak qiyamul lail ya udah katanya wali. Wali enggak qiyamul lail. Ya, jangan harap jadi wali kalau enggak qiyamul lail. Hakadha. Itu ketika di malam hari itu Allah Ta'ala memanggil, ada yang punya hajat, ada yang punya dosa, yang minta ampunan kepada Allah Ta'ala, saya ampunkan. Masya Allah, ayo kita ajukan proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkata salah seorang mereka, seandainya penghuni sorga merasakan yang kita rasakan saat qiyamul lail, berarti sorga itu enak, sorga itu nikmat. Itu sejak 40 tahun saya nggak pernah stres. Stresnya saya itu kalau waktu qiyamul lail habis. Saat waktu qiyamul lail berakhir, terbit subuh, saya stres, saya sedih. Saya nggak pernah sedih, mau hilang duit, hilang apa, ada yang mati nggak sedih. Tapi begitu terbit azan subuh, masuk subuh, saya sedih. Kenapa? Waktu saya berduaan dengan Allah Ta'ala terputus. Itu ahlul lail fi lailihim aladz min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang malam dalam malam hari mereka lebih lezat daripada orang yang lalai di dalam lalainya mereka. Ada orang menikmati dunia gemerlapnya dia, dunia kelalaiannya dia. Sungguh orang malam di malam harinya dalam tahajudnya merasakan kenikmatan lebih daripada kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena qiyamul lail dan perjumpaan dengan ikhwan fillah, maka kita enggak bakalan betah hidup lama-lama di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, dijadikan kita orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dulu tuh orang yang ahli malam banyak, orang awam, petaninya ahli tahajud, pedagangnya ahli tahajud, supirnya ahli tahajud, nelayannya ahli tahajud, kemudian juga ojeknya ahli tahajud, tukang masaknya ahli tahajud, lain lagi apalagi ulamanya, apalagi santrinya. Sekarang boro-boro wala ulama wala santri, beberapa, enggak semuanya, mau alal itlaq, wala ulama wala santri qiyamul lail wala tahajud, hatta subuhnya juga bablas. Waliyad billah min dzalik. Kita apabila ente lihat santri kayak begitu, fanfud yadaka minhu, cuci tangan dari orang tersebut lah. Orang gini enggak bakal membela agama. Yang ada orang macam dia yang ngancurin agama. Waliyad billah min dzalik.